Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Rahmawati dengan NIM 2401105211134. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas pertemuan 13 dan 14, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual dan internet. Topik yang saya pilih yaitu ekosistem darat. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem darat, kehidupan di sekitarnya. Yuk kita belajar bersama. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami hubungan antar komponen biotik dan abiotik serta pengaruhnya terhadap ekosistem. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian ekosistem, fungsi ekosistem, dan jenis ekosistem darat. Mohon disimak dengan baik ya. Yang pertama ada pengertian ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ada yang tahu? Ekosistem adalah hubungan saling memengaruhi antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia dengan benda tak hidup atau lingkungan sekitarnya seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari di suatu tempat. Semua komponen ini saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Sekarang kita akan membahas fungsi ekosistem. Ekosistem memiliki fungsi penting bagi kehidupan. Yang pertama, ekosistem menjadi tempat hidup bagi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang kedua, ekosistem menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, air, dan udara yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Selanjutnya, ekosistem berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam agar lingkungan tetap teratur dan tidak rusak. Dan yang terakhir, ekosistem mendukung kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga ekosistem dengan baik supaya alam tetap lestari. Sekarang kita ekosistem darat. Jenis ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang terdapat di permukaan tanah, tempat makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan abiotik seperti tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Makhluk hidup di ekosistem ini meliputi hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme yang hidup menyesuaikan dengan kondisi daratan. Selanjutnya, ada jenis-jenis ekosistem darat. Yang pertama yaitu ada hutan hujan tropis, padang rumput, savana, tundra, taiga, dan sawah. Anak-anak, jenis ekosistem darat yang pertama adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun. Wilayah ini ditumbuhi pepohonan tinggi dan lebat, serta memiliki banyak jenis tumbuhan dan hewan seperti burung, monyet, dan harimau. Selanjutnya ada padang rumput. Di ekosistem ini, tumbuhan yang paling banyak adalah rumput. Padang rumput menjadi tempat hidup hewan seperti sapi, kuda, kambing, dan rusa. Padang rumput sangat penting sebagai tempat mencari makan hewan. Anak-anak, savana hampir mirip dengan padang rumput. Namun, di savana terdapat beberapa pohon yang tumbuh berjauhan. Hewan yang hidup di savana antara lain zebra, singa, dan gajah. Savana biasanya terdapat di daerah yang panas. Sekarang kita mengenal ekosistem tundra. Tundra adalah ekosistem darat yang sangat dingin dan tertutup es. Tumbuhan yang hidup di tundra hanya sedikit dan berukuran kecil. Contohnya beruang kutub dan ruas kutub. Ekosistem berikutnya adalah taiga. Taiga adalah ekosistem hutan yang berada di daerah beriklim dingin. Tumbuhan yang banyak ditemukan adalah pohon berdaun jarum. Hewan yang hidup di taiga antara lain serigala dan rusa. Anak-anak, sawah juga termasuk ekosistem darat. Sawah adalah ekosistem buatan manusia yang digunakan untuk menanam padi.
Di sawah terdapat makhluk hidup seperti padi, burung, katak, dan serangga. Selanjutnya ada komponen ekosistem. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di lingkungan. Contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Makhluk hidup saling bergantung satu sama lain untuk bertahan. Lalu yang kedua ada komponen abiotik. Apa sih? Komponen abiotik adalah benda tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Contohnya air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan batu. Tanpa komponen abiotik, makhluk hidup tidak bisa tumbuh dan berkembang. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Makhluk hidup membutuhkan lingkungan agar bisa hidup dengan baik. Sebagai contoh, tumbuhan tidak bisa tumbuh tanpa air, tanah, dan cahaya matahari. Hewan dan manusia juga membutuhkan udara untuk bernapas dan air untuk minum. Selain itu, manusia dan hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan. Oleh karena itu, komponen biotik dan abiotik saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang ekosistem darat. Semoga kalian semakin memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.